Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana jurusan Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi manajemen proyek sistem informasi yang berjudul memahami dan membuat laporan bisnis case. Baik, untuk mempersingkat waktu, berikut materinya. Baik teman-teman, materi yang akan saya bawa adalah memahami dan membuat laporan bisnis case. Langsung saja ke pembahasannya. Komponen bisnis case dan pengertian bisnis case adalah menganalisis nilai organisasi, kelayakan, biaya, keuntungan, resiko dari beberapa alternatif yang diajukan. Jadi untuk pengertian bisnis case yaitu menganalisis 5 poin tersebut. Dan bisnis case itu bukan anggaran atau rencana proyek. Tujuan bisnis case yaitu untuk memberikan manajemen senior dengan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan mana proyek yang harus didanai. Ciri-ciri bisnis case adalah berisi detail semua kemungkinan dampak, biaya, dan keuntungan, jelas dalam membandingkan biaya atau keuntungan dari setiap alternatif, objektif dalam memberikan informasi, dan sistematis dalam meringkas semua informasi yang diperlukan. Proyek TI bisa diambil untuk banyak alasan. Nilai organisasi biasanya fokus dalam meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi. Contoh proyek TI diambil itu karena mengurangi biaya, membuat produk atau layanan baru, meningkatkan pelayanan pelanggan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan pengambilan keputusan, membuat atau memperkuat hubungan dengan supplier, pelanggan atau rekan kerja, meningkatkan proses, meningkatkan kemampuan reporting, dan mendukung kebutuhan baru. Proses dalam mengembangkan bisnis case. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Seperti di gambar ya, select team core, define measurable organization value, identify alternatif, lalu define feasibility, define total cost of ownership, define total benefit of ownership, menilai analis alternatif, propose and support recommendation. Pertama, memilih tim inti atau select core team. Sebuah tim harus dibentuk jika mungkin menyertakan banyak stakeholder yang berkepentingan dengan proyek. Tim itu biasanya terdiri dari manajer, spesialis bisnis, spesialis TI, dan user yang memahami kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagaimana spesialis TI yang memahami kesempatan, keterbatasan, dan risiko yang berkaitan dengan TI. Biasanya tuh keuntungan memiliki tim pertama adalah terpercaya, lalu sejajar dengan tujuan organisasi, akses ke biaya yang sebenarnya. Jadi anggota yang memiliki akses informasi penting dapat membantu untuk membangunkan perkiraan yang realistis di bidang seperti gaji, pengeluaran tambahan, accounting, reporting, kebutuhan training, aturan dan regulasi bekerja, dan perekrutan. Lalu keuntungan lainnya yaitu kepemilikan atau lintas fungsi tim dapat membuat anggota merasa memiliki terhadap bisnis case. Jadi merasa memiliki kepemilikan kita dapat mempergunakan perjanjian. Kemudian di sini untuk Jika sebuah tim mengembangkan bisnis case dalam forum tertutup, mereka akan mempertahankan asumsi dan pandangan mereka dalam keadaan kompetitif. Perbedaan pendapat cenderung terjadi pada hasil dibanding metode dan data yang akan digunakan. Lalu contohan lainnya yaitu penghubung. Jadi
begitu tim bisa menjadi alat yang efektif dalam mengatasi kritikan terhadap bisnis case. Lalu yang selanjutnya, menentukan MOV atau Measurable Organization Value. Keseluruhan tujuan dan tolak ukur sukses Bagaimana pemirsa? ditunjukkan Mudah bukan sebagai untuk membuatnya? Measurable Organization Value atau MOV. Sehingga MOV itu harus yang pertama bisa diukur. Jadi pengukuran menjaga tim fokus dalam melaksanakan aksinya yang bertujuan untuk mencapai target kinerja spesifik daripada sekedar menerapkan sebuah sistem informasi. MOV memberikan dasar dalam membuat keputusan yang berefek pada proyek dari fase yang tersisa. Selanjutnya yaitu memberikan nilai tambah pada organisasi. Resource dan waktu tidak disediakan ke proyek kecuali mereka memberikan nilai bagi organisasi. Yang ketiga, harus disepakati. MOV itu sangat penting bahwa semua proyek stakeholder memahami dan menyetujui MOV karena ini akan berguna pada waktu dan effort terhadap selanjutnya dari proyek. Yang keempat, bisa diverifikasi. Pada akhir proyek, MOV harus diverifikasi untuk menentukan apa proyek sukses atau tidak. Tersebut yaitu mempunyai proses pengembangan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi area, lalu mengidentifikasi nilai tambah dari proyek TI, Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, mengembangkan metrik solusinya yang sesuai, kita dapat menentukan menggunakan buah rambutan dalam yang mencapai kaleng. MOV, Kemudian di sini untuk membuat teh memverifikasi sesuai dan dengan mendapat air yang persetujuan dari panas proyek dan stakeholder, teh celup ringkas MOV sariwangi dan jelas. asli. Keseluruhan tujuan dan tolak ukur sukses ditunjukkan sebagai MOV. Ini sangat penting untuk menentukan MOV. Yang ketiga adalah mengidentifikasi alternatif. Alternatif dalam bisnis case harus strategik dalam mencapai MOV. Pertimbangan alternatif yang bisa dilakukan yaitu merubah bisnis proses yang ada tanpa investasi di TI, mengadaptasi Bagaimana aplikasi pemirsa? dari Mudah departemen bukan lain, untuk membuatnya? merekayasa ulang sistem yang ada, membeli aplikasi jadi yang dari vendor software. Jadi membeli aplikasi yang udah jadi dari vendor software itu. Lalu membangun aplikasi baru khusus atau custom menggunakan resource internal atau outsource dari perusahaan lain. Yang keempat yaitu mendefinisikan kelayakan dan risiko. Kelayakan harus fokus pada apakah alternatif layak untuk dikerjakan, sedangkan risiko fokus pada apa yang bisa salah dan apa yang harus benar. Kelayakan tuh bisa dilihat dari kelayakan ekonomi, kelayakan teknikal, kelayakan organisasi, dan kelayakan lainnya. Lainnya itu tergantung situasi dan organisasi. Contohnya itu kelayakan legal dan etika. Kalau untuk resiko fokus pada identifikasi apa yang bisa salah, apa yang harus benar. Lalu penilaian, apa dampak dari setiap resiko. Lalu tanggapan, bagaimana cara menghindari atau mengurangi resiko. Mendefinisikan total biaya. Total cost of ownership TCO adalah total biaya dari akuisisi, pengembangan, pemeliharaan, dan pendukung sistem aplikasi terhadap pemanfaatannya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya TCO hilangkan terdiri dari dahulu. Ataupun bila biaya sulit, langsung,
Contohnya itu hardware, software, peralatan komunikasi, biaya pengembangan dan install, biaya konsultan luar. Lalu biaya yang sedang berjalan, contohnya gaji, pelatihan, upgrade, supply, pemeliharaan. Selanjutnya biaya tidak langsung, contohnya berkurangnya produktivitas, waktu yang hilang karena sistem mati, biaya audit peralatan. TCO melebihi pembelian awal atau biaya pengembangan karena TCO menyusun semua kemungkinan dampak biaya. Ketika mempersiapkan bisnis case, penting untuk mendokumentasikan semua sumber data, asumsi, dan metode untuk menentukan berbagai biaya. Yang keenam, mendefinisikan total keuntungan. Total benefit of ownership adalah keuntungan dari alternatif terhadap pemanfaatannya. Biasanya itu keuntungan bisa dari meningkatkan nilai tambah pekerjaan. Contohnya, petugas sales menghabiskan lebih sedikit dari perkiraan nonis dan lebih sering menelpon pelanggan. Yang nama sales itu senjatanya adalah bicara. Jadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menelpon pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan akurasi efisiensi. Contohnya mengurangi error, duplikasi atau jumlah langkah pada proses. Jadi semuanya itu dikurangi. Meningkatkan pengambilan keputusan. Contohnya memberikan akurat informasi. Meningkatkan pelayanan pengguna. Contoh produk atau layanan baru, pelayanan lebih cepat. Itu adalah keuntungan dari alternatif terhadap pemanfaatannya. Yang ketujuh, menganalisa alternatif. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menganalisa alternatif yang diajukan, diantaranya model finansial dan model scoring. Model finansial itu fokus pada keuntungan dan atau cash flow. Model cash flow yang banyak digunakan termasuk payback, break even, return on investment, present value, dan scoring. Model scoring. Kita dapat mempergunakan dua rambutan yang Ada model scoring. Kemudian di sini untuk Model scoring memberikan metode untuk membandingkan alternatif celup sariwangi asli. berdasarkan bobot skor. Jadi scoring, penggunaan scoring menggunakan bobot presentase. Lalu langkah ke-8, mengajukan dan memberikan rekomendasi. Setelah alternatif diidentifikasi dan dianalisa, langkah terakhir adalah merekomendasikan suatu dari pilihan dan harus didukung. Prinsip pemilihan persetujuan proyek. Bagaimana Ada pemirsa? financial Mudah bukan perspective, untuk membuatnya? customer satisfaction perspective, di mana financial perspektif atau pengukuran finansial berguna untuk memahami bagaimana kinerja organisasi di waktu lalu dan kedepannya. Lalu customer satisfaction perspective, bagaimana organisasi bekerja dalam pandangan pelanggan secara luas untuk menentukan kepuasan pelanggan. Ada internal business process perspective, yaitu berfokus pada proses jangka pendek dan jangka panjang di mana organisasi harus mahir dalam mencapai sasaran finansial dan customer. Dan terakhir, innovation and learning perspective, yaitu kemampuan dan motivasi dari orang di dalam organisasi menentukan hasil dari aktivitas personal, sinergi finansial, dan tingkat kepuasan pelanggan.